bertemu kembali di kegiatan forum ilmiah APSI Pusat yang setiap hari Rabu dan Jumat kita selenggarakan. Bapak Ibu, saya akan membacakan dulu tata tertib acara forum ilmiah APSI Pusat. Barangkali ada Bapak Ibu yang baru bergabung. Jadi untuk mengikuti tata tertib di acara forum ilmiah ini adalah Bapak Ibu bisa menjadi pemakalah. Jadi syarat pemakalah di forum ilmiah APSI Pusat ini, Bapak Ibu sebagai alumni di kegiatan kepengawasan digital, disilahkan untuk mengirimkan naskah dan PPT-nya dengan link yang sudah ditentukan. Kemudian naskah yang memenuhi kriteria akan dijadwalkan oleh panitia. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam mengikuti kegiatan forum ilmiah ini diharapkan semua peserta menjaga ketertiban acara. Jadi semua peserta di forum ilmiah ini wajib menonaktifkan mikrofonnya selama penyajian makalah. Kemudian peserta diizinkan untuk mengaktifkan mic-nya setelah diizinkan oleh moderator. Presensi kehadiran Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan satu sertifikat setelah mengisi presensi kehadiran dan link sertifikat yang hanya dibagikan di chat room saja. Jadi link absensi, presensi, dan link untuk pengisian sertifikat dibagikan di chat room forum ilmiah saat acara sedang berlangsung. Peserta yang telah mengisi presensi di hari Rabu diharapkan tidak mengisi di hari Jumat karena dalam satu minggu hanya satu mendapatkan sertifikatnya. Jadi kalau hari Rabu sudah mengisi, maka hari ini tidak perlu lagi Bapak Ibu mengisi presensinya. Untuk sertifikat kegiatan di forum ilmiah ini semua peserta berhak diberikan sertifikat setelah mengisi presensi dan link sertifikat. Sertifikat baru bisa di-stuck setelah keseluruhan tahap Rabu dan Jumat selesai. Jadi kalau ada yang bertanya, mengapa hari Rabu sertifikat belum keluar? Nah, pada hari ini nanti sekitar pukul 16 lebih, Bapak Ibu baru bisa menerima sertifikat yang tentu saja Bapak Ibu harus mengisinya dengan benar. Jadi kesalahan biasanya terjadi pada saat Bapak Ibu mengisi di link sertifikat. Jadi tolong untuk pengisian nama lengkap dengan gelar, kemudian jenjang SMP-nya di mana, kemudian alamat instansinya juga yang jelas supaya tidak terjadi kesalahan. Karena kesalahan pengetikan pada saat Bapak Ibu pengisian itu akan menjadi kesalahan juga di sertifikatnya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya pada hari ini hanya ada 2 pemakalah. Kami masih menunggu, mudah-mudahan nanti hari Rabu dan Jumat depan Pak Sunardi atau siapapun teman-teman disilahkan untuk mengirimkan makalahnya. Bapak Ibu akan mendapatkan angka kredit 2,5. Ternyata setelah kita bergabung di forum ilmiah, bergabung di kepengawasan digital, untuk angka kredit pengawas itu sangat mudah. Kalau dulu kita berpikir naik pangkat pengawas itu susah. Ternyata setelah mengikuti berbagai kegiatan di APSI ini, Ibu Bapak akan dijamin, saya jamin, ternyata mudah sekali untuk mendapatkan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang belum bergabung, linknya akan kami bagikan nanti untuk promo untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk minggu depan. Ada banyak kegiatan yang bisa Bapak Ibu ikuti di kegiatan-kegiatan forum ilmiah. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini hanya ada 2 pemakalah yang seharusnya 4 pemakalah di setiap hari Rabu dan Jumat. Hari ini hanya ada 2, itu pun dua-duanya dari mentor FI. Terima kasih Bu Dr. Ninik, terima kasih Bu Lili yang sudah siap mengisi. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain, saya Pak Sunardi untuk minggu depan
siap juga untuk tampil. Pak Maman juga, Pak Samsir, mudah-mudahan semua bisa ikut menjadi pemakalah di forum ilmiah ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk presenter yang pertama, Ibu Dr. Randa Lili Rosnawati MPD, beliau pengawas SMA Disdik Provinsi Kepulauan Riau. Judul yang akan dibawakan adalah Strategi Pembinaan Umpan Balik Bermakna dengan matrik 3.3 dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk itu waktu saya persilahkan kepada Ibu Lili dan saya memandu acara untuk kegiatan ini. Dipersilahkan, mangga Bu Lili. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nur Aini. Sebelumnya selamat siang semua, salam sehat selalu. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bu Nini ya sebagai narasumber pendamping kita di setiap kegiatan aksi ya, yang hari ini juga ikut berbagi semangat sharing buat kita. Bapak Ibu panitia yang lain beserta Bapak Ibu pengawas hebat Nusantara, mohon izin saya share screen Bu Nur ya. Ya. Ini saya tampil sebagai moderator sama pemakalah rasanya beda banget ini. Kayaknya enak jadi moderator nih tanpa beban. Jadi saya ikut merasakan Bapak Ibu kemarin kan awal waktu forum sesi 2. Oke. Merasakan sekarang posisinya sebagai pemakalah. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, ini saya awali dengan pantun, ya, dengan pantun karena saya dari Kepri, budaya Kepri itu selalu membuka, menutup. Tanam buah ceri dan buah tomat tumbuh di halaman untuk hiasan. Bapak Ibu pengawas yang terhormat, mohon izin menyampaikan ide gagasan. Hebat. Baik Bapak Ibu, nah ide gagasan yang saya akan sharingkan Bapak Ibu adalah tentang strategi pembinaan umpan balik bermakna guru ya dengan matriks 4x3 ini ya, 3x3 ini pakai bahasa bintang ya, bahasa ini 3x3 pada PJJ, pada pembelajaran jarak jauh. Oke. Nah, seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, kenapa saya mengangkat judul ini dan bersama wabah from home, kemudian siswa juga harus belajar dari rumah ya. Jadi mungkin di awal ini pandemi dan bagaimana kita harus work from home dan siswa harus belajar di rumah, saya tidak panjang lebar di sini karena ini sudah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah kenapa saya mengangkat judul ini. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu dari Surat Edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 tentang belajar dari rumah ya. Ketentuan-ketentuan belajar dari rumah, ada 4 poin penting yang bersama di dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 4 ini Bapak Ibu. 1, 2, 3 ini terkait dengan bagaimana penuntasan kurikulum dan proses pembelajarannya. Nomor Bu Lili, mohon maaf. Bu Lili, suaranya kurang keras. Suaranya kurang keras. Kayaknya mic-nya harus didekatkan. Ya, mangga. Oke, sebentar. Oke. Baik, halo? Iya. Ada, jelas. Udah, oke ya. Oke. Nah, saya ulangi Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dari Surat Edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 ya, ada 4 poin penting yang harus diperhatikan
untuk guru maupun siswa selama belajar dari rumah di pembelajaran jarak jauh ini. Poin 1, 2, dan 3 itu sepertinya kita banyak ya sudah yang membahas ini, terutama di forum-forum ilmiah yang kita lewati bersama. Cukup banyak teman-teman yang membahas bagaimana pembelajarannya, bagaimana memberikan variasi aktivitas ya, siswa ada yang dengan daring atau mungkin yang terbatas aksesnya dengan cara-cara yang lain. Nah, yang saya ingin tekankan sekarang adalah pada poin nomor 4 ya di edaran Menteri ini, bahwa di dalam pembelajaran jarak jauh, terutama guru, itu harus memperhatikan pemberian umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif ya dan berguna ya bagi guru tanpa harus Halo Bu Lili. Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya hilang. Sinyal. Karena sedang ini, cuacanya kurang bagus di Batam. Absennya belum, Bu? Ya, nanti Sinyal Pak. Batam memang kacau sekali sekarang sinyal di Batam loh. Ya, mudah-mudahan Bu Lili kembali lagi. Tidak ada bobot. Hempas dia. Ya, jadi Bapak Ibu ya, untuk kegiatan sambil saya menunggu Bu Lili, untuk kegiatan hari Rabu, silahkan Bapak Ibu nanti linknya akan kami bagikan di tiap grup ataupun di Telegram untuk mengisi kegiatan di hari Rabu nanti. Bapak Ibu disilahkan nanti untuk menjadi pemakalah sebelum, kalau bisa dari mulai hari Sabtu ini, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, karena makalah yang Bapak Ibu masukkan itu harus kami koreksi dulu sesuai tidak dengan kaidah yang sudah ditetapkan oleh panitia yang sesuai dengan Permendikbud nomor 143 tahun 2014. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya menjadi pemakalah itu mudah. Jika sudah satu kali Bapak Ibu akan ketagihan. Ya. Ingin lagi. Benar. Hanya punya ide gagasan aja, hanya mempunyai ide gagasan saja, Bapak Ibu tuliskan, kemudian minimal 10 halaman Bapak Ibu tuliskan dengan 3 bagian, yaitu bagian awal yang terdiri dari cover, di cover ada nama, kemudian judul, kemudian di mana, kapan akan dipresentasikan makalah itu, kemudian identitas Bapak Ibu. Selanjutnya di bagian isi ada latar belakang. Ini yang mudah memang kita mengambil yang metode 2, model 2 ya. Hanya latar belakang, kemudian pembahasan, dan kesimpulan, penutup. Selanjutnya ada daftar pustaka. Kenapa harus ada daftar pustaka Bapak Ibu? Karena di makalah yang Bapak Ibu sajikan adalah merupakan karya ilmiah yang memang harus berdasarkan dari kajian-kajian teori. Itu semuanya tidak sulit Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mencoba, sekarang berpikir, kemudian muncul ide, apakah di pagi hari, di malam hari, muncul ide gagasan, apa yang akan kita lakukan di bulan Agustus, September, Oktober, November, sampai dengan Desember ini, kita tuliskan. Kemudian kita buatkan makalahnya, Bapak Ibu masukkan ke forum ilmiah APSI dengan link yang sudah disiapkan. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal menunggu undangan dari kami. Jadi sekali lagi saya share kembali Bapak Ibu linknya sambil menunggu Ibu Lili. Ini Bu Lili udah ada tuh. Oh sudah ada. Bu Lili, halo. Sudah bisa, Bu. Iya. Nah ini ya, jadi silakan Bapak Ibu nanti mengirimkan naskahnya ke sini. Bu Lili, halo. Hilang lagi. Nah, masuk. Ya, Bu Lili. Yaitu Bapak Ibu ya, kecanggihan di dunia maya seperti itu, tak kala narasumber hilang, kita sulit mencarinya. Saya tidak mencari ke Batam ya. Cari ke Bali. Ya, tapi kalau tentu. Bapak Ibu dengan mudah mencari narasumbernya
bisa sedang Putus-putus. putus-putus juga ya. Kadang bisa ada Iya. ya Bu Lili, kemana hilangnya? benar Nur. Bu Yo. Nur. ya. Nggak ada presensi untuk pesertanya, Bu Nur, dilampirkan Belum. nanti kan? Oh, Bukan. Rekapnya, Bu Nur. Ya, ya. Jadi untuk presensi nanti Bapak Ibu tinggal meminta ke Pak Andri ya. Oh, Jadi, saya belum dapat. Nah, terus undangan yang kami share itu harus disertai balasan dengan surat tugas dari kepala dinas atau atasan langsung. Itu Bu yang Nur, harus halo. Bapak Ibu penuhi. Halo Bu Nur. Halo? Mungkin bisa dilanjut dengan Bu Nini dulu kalau Oh iya, Bu Nini. Halo Bu dulu. Nini. Kita halo dulu. Bisa. Bu Nini. Iya. Oh, mangga. Ya, Mangga kemana? Bu Nini. Pak Samsir, halo Pak Samsir. Ya. Bu Lili, Iya. berarti putus dulu Bu Lili ya. Putus Bu dulu Lili Bu kita Lili. putus dulu mungkin Bu. Gini Ibu dan Bapak, tadi kan udah banyak yang menanyakan presensi. Itu di chat betul. sudah saya share Oh, presensi. sudah ya. Dikirim. Saya belum lihat. Lihat ya. Baik. Baik Ibu dan Bapak, saya akan share screen makalah saya, tapi nanti ketika Bu Lili datang, terpaksa Bu Lili menunggu saya. Ya, Ya, gantian dengan saya gitu ya. Betul. Ini Ibu dan Bapak. Lanjut. Bentar. Pak Samsir, halo. Moderatornya Pak Samsir ya. Oh, baik. Saya menunggu moderator aja. Ya, Ya. sebentar Bu, saya telepon. Karena tadi sudah siap. Pak Samsir, halo. Mohon ditayangkan channelnya tadi, Bu. Iya, nanti Halo Pak Samsir. akan Pak ketemu. Samsir lagi keluar kayaknya. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu. Nggak apa-apa bergantian. Ya. Untuk aja, Bu. pemateri yang kedua, dan merupakan yang pertama juga, nanti Bu Lili akan menyusul. Kami akan tampilkan Ibu mentor hebat kita, Ibu Dr. Ninik Kristiani MPD, dengan judul makalahnya adalah Belajar tentang Pembelajaran Mantul Bangun, PGP, Wujudkan PDR Bermutu di Masa Pandemi COVID-19. Untuk waktu 15 menit Ibu memaparkan, selanjutnya nanti untuk tanya jawab 30 menit. Ya. Saya persilahkan Ibu Dr. Ninik Kristiani untuk menyampaikan makalahnya. Monggo Bu. Ya. Terima kasih Bu Nur Aini, Ibu dan Bapak pengawas hebat Indonesia ya. Kali ini saya akan menyemangati sebenarnya, intinya menyemangati teman-teman. Di samping menyemangati, yang kedua, saya juga kepingin jadi pemenang. Ya, dulu saya pernah nyampaikan, yang berpikirnya pinter belum tentu terrealisasi. Ya, tapi bisa saja berpikir sederhana, tapi terrealisasi. Mungkin dibantu untuk meng-unmute semua saja ya. Di-mute ya, sorry. Di-mute semua. Oke. Baik. Sekali lagi saya... Ya, dibuka dulu Bu. Silakan. Udah ya? Ya. Udah, baik. Ibu dan Bapak, saya mengulang lagi. Tujuan saya presentasi hari ini ada dua. Tujuan yang pertama, menyemangati teman-teman pengawas Indonesia. Itu tujuan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga kepingin jadi pemenang. Karena pemikiran saya, kemampuan seseorang itu bisa saja ada dalam pikiran, tapi dipikir terus nggak terrealisasi. Maka saya akan mencoba apa yang saya pikirkan, itu saya realisasi supaya dapat angka kredit. Jadi saya juga kepingin jadi pemenang. Karena mempresentasikan yang kali kedua. Ibu dan Bapak, judulnya itu begini membacanya. Belajar tentang pembelajaran mantul. Ini satu kata, satu makna. Bangun PGP, wujudkan BDR bermutu di masa pandemi COVID. Jadi prinsipnya sebenarnya ini ada 3 hal. Hal yang pertama, belajar tentang pembelajaran mantul, itu hasil modifikasi. Lalu tujuannya itu adalah membangun PGP.
PGP yang mewujudkan BDR bermutu. PGP itu juga akronim. BDR bermutu, BDR itu belajar dari rumah di masa pandemi. Nah, kalau teman-teman nanti membaca makalah saya, di dalam makalah itu yang melatar belakangi, yang saya ceritakan pertama, itu berkenaan dengan masa pandemi COVID-19. Yang kedua, itu akan menceritakan tentang pembelajaran mantul. Yang berikutnya yang saya ceritakan itu adalah PGP. Yang terakhir BDR bermutu. Kok begitu? Dari judul makalah ini permasalahan yang akan diselesaikan itu adalah BDR bermutu. Tapi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memodifikasi sebuah strategi. Hasil modifikasinya itu diberi nama belajar tentang pembelajaran mantul. Intinya begitu itu Ibu Bapak. Maka berikutnya saya akan bercerita tentang latar belakang ini. Tujuan dari penyelesaian terkait dengan ide, ini gagasan Ibu dan Bapak. Gagasannya itu adalah bagaimana mewujudkan PGP. PGP itu akronim dari profil guru penggerak. Guru penggerak yang mampu mewujudkan BDR bermutu. Itu sebenarnya endingnya. Nah, saya mencoba melihat dari sisi hasil temuan di sekolah binaan. Bahwa belum semua guru itu ternyata mampu mewujudkan BDR bermutu. Berarti di sini ada dua hal yang belum terwujud. Dari sisi gurunya sendiri, karena gurunya itu belum mantul. Mantul itu akronim dari dua hal akronimnya. Akronim yang pertama, menyenangkan, itu M pertama. M yang kedua, itu adalah aktif. N itu adalah nalar dan kreatif. T-nya, tujuan pembelajaran tercapai. U-nya itu adalah unik. U-nya unjuk kerja basisnya. Yang terakhir mantul tuh L ya. L yang terakhir itu lebih baik hasilnya. Itu akronim yang pertama. Akronim yang kedua, mantul itu dimaknai seperti bahasa sehari-hari, yaitu mantap betul. Berarti di sini ada dua hal. Guru belum mantul, sehingga BDR belum mantul. Mana yang akan diselesaikan duluan? Yang diselesaikan duluan adalah gurunya. Gurunya mantul dulu, supaya BDR-nya mantul. Jadi nanti prinsipnya, Ibu dan Bapak, ide gagasan saya seperti itu. Maka ini, tampilan itu berbeda dari biasanya. Berbedanya adalah, karena ini ide gagasan itu saya landasi dari kajian teori, saya landasi dari kajian pustaka, dan saya landasi dari pengalaman praktis. Karena pengalaman praktis, berarti ini ada bagian yang pernah saya lakukan, tapi sifatnya sebelum pandemi. Setelah pandemi, ada yang sudah saya lakukan, tapi belum paripurna. Karena belum paripurna, saya kaitkan dengan pengalaman sebelumnya, maka saya punya ide gagasan. Jadi, ide gagasannya menjadi tadi, belajar tentang pembelajaran mantul, gitu ya, belajar tentang pembelajaran. Itu makna bahasa Indonesianya lesson study. Berarti lesson study mantul, sebenarnya begitu. Tapi saya modifikasi menjadi bahasa Indonesia, yaitu belajar tentang pembelajaran mantul. Untuk apa? Untuk bangun PGP. PGP yang bagaimana? PGP yang mampu mewujudkan BDR bermutu. Itu ya. Jadi akhirnya belajar tentang pembelajaran mantul ini, mantul itu bisa bermakna
mewujudkan PGP yang mantul, juga bisa mewujudkan BDR yang mantul. Saya ilustrasikan seperti mata pedang, dua mata pedang. Satu sisi membangun PGP mantul, sisi yang lain membangun BDR mantul. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan tadi, yang pertama dibangun itu PGP-nya. Baru PGP yang mantul itu bisa membangun BDR mantul. Nah, nanti berikutnya saya ceritakan Ibu dan Bapak, pada prinsipnya, ya, dari judul tadi, berangkatnya semuanya dari kondisi pandemi, COVID-19. Saya ingat betul waktu itu tanggal 16 Februari, 16 Maret. 16 Maret itu dimulainya work from home, mungkin sama. Teman-teman di pengawas di Indonesia sama. Berangkat dari kondisi work from home itulah Ibu dan Bapak, diawali kebingungan kita, mungkin teman-teman juga sama-sama bingung. Dari kebingungan itu, sebagai pengawas sekolah harus berusaha, maka disitulah mengenal yang namanya pelatihan digital yang ada di APSI ini. Setelah mengikuti pelatihan digital, barulah berpikir tentang bagaimana kita melaksanakan pengawasan di masa pandemi yang sifatnya berbasis digital, utamanya di wilayah-wilayah yang termasuk zona merah, termasuk di Kota Malang. Kota Malang itu zona merah. Berarti yang dominan dilakukan itu adalah dengan daring. Gitu Ibu dan Bapak. Tapi sebelum daring, saya punya pengalaman terkait dengan lesson study. Lesson study-nya itu dilihat di gambar ini, di gambar yang ada di slide saya ini pelaksanaan lesson study, tapi lesson study-nya itu berbeda dengan lesson study pada umumnya. Lesson study yang pada umumnya itu adalah lesson study berbasis sekolah. Sedangkan lesson study yang saya lakukan ini adalah lesson study yang guru modelnya bertukar dengan sekolah lain dalam satu wilayah berdekatan. Yang selanjutnya itu saya sampaikan menjadi modifikasi lagi, lesson study-nya saya beri nama Lesson to Gujar. Lesson study berbasis zona dengan tukar guru mengajar. Modifikasinya lesson study. Itu sebelum masa pandemi. Maka pengalaman empiris ini, Bu dan Bapak, yang saya pakai menjadi ide gagasan di makalah ini. Ya. Lalu pengalaman empiris yang lain, Ibu dan Bapak, saya lanjutkan berikutnya. Pengalaman empiris yang lain itu adalah ketika saya harus mengatasi kesenjangan terkait dengan BDR-nya. BDR-nya setelah dievaluasi itu belum mantul. Setelah saya lacak-lacak, saya telaah-telaah, ternyata penyebabnya guru yang belum mantul. Berarti di sini ada upaya, ada tugas sebagai pengawas sekolah mengatasi kesenjangan terkait dengan ide idealnya, bagaimana pembelajaran itu seharusnya, bagaimana guru itu seharusnya, tapi karena kondisi realnya tercapainya hanya minim, hanya sekitar 40% dari 341 guru di sekolah binaan saya, maka kesenjangan itulah Ibu dan Bapak, saya selesaikan menggunakan alur berpikir ini. Yang pertama, saya jajarkan dengan kajian teori. Kajian teorinya itu khusus berkenaan dengan lesson study. Yang tadi saya modifikasi sebelum masa pandemi. Kemudian kajian pustaka, ini saya sandingkan dengan temuan-temuan, hasil-hasil penelitian yang mendukung keterlaksanaan atau implementasinya lesson study terhadap peningkatan profesionalisme guru. Nah, dari kajian teori terkait dengan lesson study,
saya dukung dengan kajian pustaka yang menyatakan bahwa lesson study itu mampu meningkatkan profesionalisme guru, saya sandingkan dengan pengalaman empiris pada saat sebelum pandemi dan saat pandemi yang belum paripurna tadi. Nah, disitulah idenya Ibu dan Bapak munculnya solusi dari kesenjangan. Nah, bagaimana ide itu? Ide yang saya lakukan adalah memodifikasi teorinya lesson study. Menjadi apa? Menjadi belajar tentang pembelajaran mantul. Lalu hasil dari penelitian-penelitian terkait dengan lesson study, ini saya jejerkan dengan modifikasi tadi. Dari situ, Ibu dan Bapak, akhirnya saya berceritanya berangkat dari pengalaman memodifikasi lesson study ala sebelum pandemi. Yaitu, di mana letak modifikasinya? 1, kalau di lesson study, itu tahapnya plan, do, see. Modifikasi saya ada pra-plan, di mana sosialisasi program ini tidak hanya pada satu sekolah, tapi di beberapa sekolah yang berdekatan. Dan sekolah-sekolah yang berdekatan, itu saya ambil guru terbaiknya, menjadi guru penggerak, menjadi guru model. Yang di dalam pelaksanaannya, guru-guru itu saya latih, ya. Halo, suaranya masih bocor. Saya latih ya. Terkait dengan apa? Pembekalan penyusunan RPP. Dan bahan ajar, ini yang merupakan tahap plan. Setelah tahap plan, diimplementasikan di 3 sekolah, perangkat pembelajarannya sama, tetapi guru mengajar pada sekolah yang berbeda. Itu letak modifikasinya. Yaitu pada saat do dan see, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian sekaligus bisa dilaksanakan. Baik itu untuk guru, berarti akademik, maupun untuk kepala sekolah, manajerial. Nah, pada saat refleksi, tindak lanjut dari do dan see, di sini pemberian umpan balik. Umpan balik kepada guru, sekaligus umpan balik kepada kepala sekolah. Jadi di sini manajerial dan akademik bisa dilaksanakan bersamaan. Itu letak modifikasinya pengalaman sebelum pandemi. Lalu berikutnya, pengait idenya. Dari kajian teori, kajian pustaka, pengalaman sebelum pandemi, dan pengalaman saat pandemi yang belum paripurna, itu menjadi gagasan idenya. Ditunjang, ini tadi, pengaitnya pada saat pandemi berlangsung, masih melaksanakan 1 kali plan, do, see, sampai refleksi, di salah satu sekolah binaan, ini hasilnya. Tapi hasil itu belum paripurna untuk seluruh sekolah binaan. Makanya ini saya pakai sebagai ide gagasan. Bahwa belajar tentang pembelajaran mantul itu mampu membangun guru profesional melalui PGP tadi. Ini diantaranya yang kemarin di seri webinarkan, itu salah satu sekolah binaan saya. Yang diantaranya menyampaikan tentang lesson study secara daring. Berikutnya, ini yang dilakukan pengalaman secara daringnya, yang masih berada di satu sekolah binaan tadi, tahap pra-plan, tahap do, tahap refleksi, semuanya dilakukan daring. Dan bisa diikuti di YouTube. Nanti channelnya saya berikan. Ya. Jadi, implementasi belajar tentang pembelajaran di masa pandemi COVID, itu semuanya daring. Sebelum COVID, itu semuanya tatap muka. Tapi sekali lagi, daringnya baru di sekolah binaan. Satu sekolah binaan. Nah, di sini Bu Bapak, mantulnya. Yang pertama, menyenangkan, aktif, nalar kreatif, tujuan pembelajaran tercapai, ujungnya berbasis kinerja, lebih baik hasilnya.
Lalu mantul yang berikutnya adalah mantap betul. Nah, di mana letaknya mantap betul? Mantap betulnya ini Ibu dan Bapak. Pada saat merancang pelaksanaan pembelajaran, model penyusunan RPP itu model yang tidak biasa. Modelnya ini diberi nama lesson design. Ini bisa dilihat. Menyusun RPP-nya tidak biasanya. RPP-nya sudah RPP bernuansa merdeka belajar yang diawali dengan asesmen non-kognitif. Yang ini selaras dengan SE yang baru. Surat, bukan SE ya, surat keputusan menteri ya, nomor 719 2020. Tapi ini belum keluar surat keputusan Mendikbud tersebut. Tapi sekolah itu sudah dilakukan pembinaan mengarah ke sana. Itu mengenai lesson design-nya. Lalu berikutnya, itu ya, yang menunjukkan bahwa ini tadi memberikan dampak, gitu ya, yang positif terhadap ide tadi tidak lain adalah terkait dengan hasil dari, ini saya tunjukkan dulu, hasil dari ini, itu ya, hasilnya itu tadi lesson desainnya Ibu dan Bapak ya, mantulnya di situ. Itu yang dilaksanakan setelah pandemi dan saat ini ya, masa pandemi maksud saya. Saya tampilkan lagi tadi saya menyampaikan tentang ini lesson design ya. Oke, ini tadi, ini lesson desainnya. Nah, ini Ibu dan Bapak. Di lesson SADE yang saya beri nama belajar tentang pembelajaran mantul, nanti di YouTube ini juga bisa Ibu Bapak ikuti. Tapi karena waktunya 15 menit, nanti slide ini boleh dimiliki, sehingga nanti teman-teman itu bisa melihatnya. Itu ya. Berikutnya, 1 menit Bapak. lagi, Bu. Oke. Berikutnya. Ya. Berikutnya. Sekarang sedang seleksi guru penggerak zona. Lewat belajar tentang pembelajaran mantul, itu ternyata menjadi wadahnya membangun 8 kompetensi guru penggerak zona, yaitu purpose, mission, building positive working relationship, initiating action, continuous learning, resilient, coaching, ethical maturity, dan design making itu bertumbuh lewat belajar tentang pembelajaran mantul yang saya modifikasi dari lesson study tadi. Kesimpulannya, belajar tentang pembelajaran mantul itu strategi tepat untuk membangun PGP yang mampu mewujudkan BDR mantul. Nah, gitu ya, rekomendasinya. Ini penting rekomendasinya. Tapi nanti saya sampaikan pada sesi tanya jawab. Gitu ya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sekali, Bu. Sampai semua terpesona. Ya. Terpesona dengan judul yang begitu unik. Judulnya saja sudah begitu unik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, semua sudah dapat menyimak bahwa makalah yang Ibu Dr. Ninik sampaikan ini adalah merupakan ide gagasan. Nah, Bapak Ibu, saya persilahkan untuk yang raise hand terlebih dahulu. Pak Muhammad Rizal Pinrang, disilahkan untuk meng-unmute. 3 orang untuk sesi pertama, 3 orang penanya dari raise hand. Selanjutnya akan saya cari nanti dari chat ya, dari chat room. Disilahkan Pak Rizal, sudah ketemu? Ya. Ya, baik, mangga. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Semua. Yang saya hormati Ibu pemakalah, Ibu Dr. Nini. Ini saya tidak tahu bedakan ini, Bu. Ibu bawakan makalah atau Ibu memberikan materi kepada kita ini? Kedua-duanya, Pak. Iya, saya tidak bisa. Jadi saya terkesimak sekali mendengarkan ini makalahnya Ibu. Terus terang saya tidak bisa bedakan kita diberikan materi pembimbingan ini atau kita dibacakan makalahnya. Yang pertama. Kemudian
selanjutnya Ibu Dokter, karena kita ingin semua juga tampil seperti Ibu, artinya bisa tampil di forum ilmiah ini. Kalau bisa nanti supaya bisa di ATM apanya, tentang teorinya apanya dan sebagainya, pembuatan makalahnya Ibu Dokter, bisakah dibagi nanti di grup atau apa supaya bisa dibaca-baca gitu, Ya. Ibu. Kemudian yang selanjutnya tentang tadi ada saya tangkap bahwa guru belum mantul, sehingga Ibu Dokter mengangkat judul belajar tentang pembelajaran mantul, bangun PGP, mewujudkan BDR bermutu di masa pandemi COVID-19. Nah, saya inginkan nanti ini penjelasan sedikit dari Ibu pemateri, Ibu Dokter. Ini kira-kira guru kita itu belum mantul dari segi apa Ibu ini? Siapa tahu sama dengan daerah kami di sini, bahwa guru-guru kami itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu dengan siswa BDR di rumah banyak sekali kendalanya, termasuk dari segi pemanfaatan teknologi oleh guru-guru kita, termasuk dari ketidaksiapan anak kita dalam mengikuti ini, sehingga dipresentasikan di sekolah-sekolah binaan kami itu ya ada sih yang mengikuti kegiatan PJJ-nya Bapak Ibu guru, tapi kasihan anak-anak kita yang berada di daerah pegunungan itu. Banyak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran, dan sehingga oleh gurunya bingung juga bagaimana cara membelajarkan mereka yang mereka tidak berada dalam jaringan. Terima kasih banyak Bu Dokter, mohon informasinya selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Disilakan Ibu Ninik Oke. untuk menjawab punya Ya. Pak Muhammad Rizal. Ya, ini jawabannya untuk teman-teman. Tadi di awal sudah saya sampaikan, penyajian makalah saya ini dirancang berbeda dari biasanya, karena sekaligus memberikan inspirasi kepada teman-teman. Sehingga di samping menyajikan makalah, itu juga memberikan tips dan trik gitu ya. Mulai dari judulnya, mulai dari menulis latar belakang, walaupun tidak gamblang kan gitu ya. Jadi itu jawaban yang pertama. Nah, jawaban yang kedua, mantulnya di Kota Malang berbeda mantulnya dengan di wilayah Ibu dan Bapak ya. Di wilayah yang saya katakan mantul di dalam makalah ini adalah guru di dalam melaksanakan pembelajaran itu belum mencerminkan seperti profilnya PGP tadi. Saya masih share screen lagi ya. Tadi terbatas waktu 15 menit, sekarang saya lanjutkan lagi. Ya. Silakan Bu. Jadi ini tadi saya sekilas tadi menyampaikannya. Jadi mantul sekali lagi, mantulnya dari makalah yang saya sampaikan itu dikaitkan dengan ini. Mission, purpose mission, building positive working relationship, initiating action, continuous learning, resilient, coaching, ethical maturity, decision making, ini hampir belum sepenuhnya perilaku utama dari 8 kompetensi guru penggerak itu ada di dalam guru-guru di sekolah binaan. Lalu saya memprediksikan. Prediksinya kalau begitu, kemungkinan BDR dari hasil temuan bahwa siswa masih belum bisa mendapatkan pembelajaran yang mantul tadi, menyenangkan, aktif, kemudian nalar dan kreatif, tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, kemudian ujungnya berbasis kinerja, hasilnya lebih baik, itu belum tercermin sepenuhnya. Sehingga prediksi saya itu penyebabnya di sini. Nah, oleh karenanya yang saya lakukan ini, ya, ini mudah-mudahan YouTube-nya bisa ditampilkan. Ini pada saat tahap kalau saya modifikasi dari lesson sade ya, pembelajaran mantul. Ini pranya dulu. Yang saya lakukan seperti ini.
Nah, ini masih internetnya lambat. Kalau ini nanti tidak bisa tampil PPT-nya, boleh dimiliki, nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Ini bisa. Nah, mudah-mudahan bisa tampil. Belum kelihatan. Ya. Muter-muter. Bisa dilihat tapi masih muter ya? Iya, masih muter. Masih muter ya? Oke, ya, mudah-mudahan. Bentar. Sebentar. Oke. Bentar. Saya matikan dulu. Bentar. Sudah muncul, Bu, gambarnya. Sudah muncul gambarnya, Bu. Ya. Oke. Gambarnya muncul ya. Nah, saya akan bercerita dari gambar itu. Dari gambar tadi, itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa pada tahap pra-plan, saya matikan dulu di sini. Pada tahap pra-plan, itu saya membekali guru itu dengan teknologi. Tapi saya tidak bisa membekali guru itu kalau sebelumnya saya tidak mengikuti pelatihan di APSI ini. Maka sekali lagi saya berterima kasih banget dengan APSI ini. Sehingga saya bisa membekali teknologinya guru. Itu pada saat tahap pra-plan. Itu ya. Lalu berikutnya, setelah tahap pra-plan itu saya terapkan ke sekolah binaan, itu baru mengetahui semakin yakin bahwa memang BDR-nya secara daring itu belum dijalankan dengan baik. Karena apa? Ternyata memang teknologi dari guru untuk melaksanakan pembelajaran daring itu belum support, belum terlaksana dengan baik. Maka dari sisi temuan tadi, menyebarkan angket kepada siswa, tapi lewat sekolah, bukan pengawas kepada siswa, enggak. Saya menanyanya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah menyampaikan, ternyata memang ada keluhan dari orang tua siswa dan siswa terkait dengan pembelajaran daring. Nah, dari situ saya pakai sebagai landasan berpikir, berarti memang BDR-nya itu sebenarnya belum seperti yang diharapkan daring yang sebenarnya. Itu ya. Nah, berikutnya dari situlah Ibu dan Bapak, saya melakukan rencana, plan-nya. Plan-nya itu dengan cara bertatap muka tapi daring, membangun model yang tadi saya katakan lesson design tadi. Nah, dari lesson design tadi, berikutnya dilaksanakan model pembelajaran, tapi karena sekarang ini Ibu Bapak mungkin perlu melihat ya, saya tunjukkan ini tahapnya pada saat lesson tadi. Ini tahap plan. Pada tahap plan bersama sekolah binaan. Tapi sekali lagi Bu Bapak, ini masih saya katakan sebagai ide. Karena apa? Belum cukup menyatakan bahwa ini adalah pengalaman terbaik. Karena masih baru satu kali. Baru satu kali di salah satu sekolah binaan. Nah, ini nanti Ibu Bapak bisa melihat bagaimana cara kita itu melaksanakan plan, membuat perencanaan yang sekaligus memberikan pembinaan baik akademik maupun manajerial lewat pertemuan daring ini. Bentar, ini mudah-mudahan bisa segera. Kali Bu, ada saran Kak? Saran saya kita bagi tugas saja Bu, karena ada 3 bagian kan. Jadi nanti bagian awal ada yang mengerjakan, bagian inti penutup. Ibu Bapak, jadi maksud saya dibagi begitu. Ya, mungkin nambah ini Bu, ini biar lebih jelas. Ini kan ada tiga guru ya yang dilibatkan ya dalam kolaborasi ini. Ada Pak Rizky, ada Bu Mina, ada Bu. Pak Samsir?
Ya. Itu suara YouTube itu Pak Samsir. Ya. Wah, ya. Oke. Udah ya? Suaranya kurang jelas, Bu. Halo, sudah terdengar Ya. jelas? Sudah Iya, ya? iya. Baik. Tadi suara bocor itu tadi sebenarnya bukan suara bocor, tapi saya memang menyetel video pada saat saya melakukan pendampingan pada saat tahap plan itu bersama guru dan kepala sekolah. Tapi pelaksanaan ini berbeda pada saat sebelum pandemi. Hanya di satu sekolah binaan. Maka tetap saya katakan ini bukan pengalaman terbaik, tapi ini masih pengalaman empiris. Belum saya katakan sebagai best practice. Karena baru satu kali. Itu ya. Jadi nanti silakan dilihat pada saat tahap pra-plan, kemudian pada saat plan, ini ada videonya. Pada saat do dan see, ini ada videonya. Pada saat refleksi, ini ada videonya. Baru pada satu mata pelajaran dan satu sekolah binaan. Itu empirisnya pendukung ide gagasan. Itu dulu barangkali, siapa tahu ada pertanyaan berikutnya, nanti saya jawab pada slide berikutnya. Yuk. Ya. Terima kasih Bu Ninik. Mudah-mudahan Pak Muhammad Rizal cukup puas ya dengan jawaban yang begitu panjang lebar, banyak memberi pengalaman juga kepada kita semua. Baik, untuk penanya yang kedua, saya persilahkan Pak Sukimin dari Lampung Barat. Silahkan di-unmute, Pak. Terima kasih, Bu Nur, atas waktunya. Selamat sore, Bu Nini. Sore. Terima kasih, sangat menarik sekali. Tadi saya memperhatikan, Bu, di Do dan See, Ibu mengamati dua kejadian, Bu, ya. Ya. Itu bagaimana strateginya itu, Bu? Ya. Mengamati manajerial dan akademik sekaligus di waktu daring kan sangat sulit. Sedangkan satu aja kita sulit, apalagi dua. Ini gimana strateginya? Itu pertama, Bu. Kedua, Bu, kalaupun punya RPP lengkap, Bu, untuk pelajaran biologi, kebetulan saya juga biologi, bisa dibagi, Bu, untuk kami, sehingga kami bisa berikan ke guru binaan kami untuk kedepannya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Bisa dijawab ya, Bu Reni? Ya, mangga, Bu. Mangga. Begini, Ibu Bapak. Kalau perencanaan itu matang, sesibuk seribet apapun, itu bisa dijalankan. Maka kuncinya itu adalah pada tahap perencanaan. Maka nanti saya akan mungkin di sesi yang belakang ya, dari apa yang saya ceritakan ini, akan ditindaklanjuti menjadi karya inovatif. Baru nanti di situ akan tampak di mana manajerialnya, di mana akademiknya. Nanti saya ceritakan pada saat sesi yang terakhir. Gitu ya. Begitu ya, Pak ya. Nah, terkait dengan yang RPP-nya, nah ini saya tunjukkan ya. Ini di sekolah binaan saya itu sudah menyusun RPP model seperti surat edaran, tapi surat edaran belum keluar. Bagaimana Ibu dan Bapak? Jadi surat edaran belum keluar, tapi di sekolah binaan sudah saya rancang seperti itu. Tak, Bu. Nah, itu ya, bentar. Ini, ini. Nah, ini salah satu sekolah binaan. Ini RPP-nya tidak seperti RPP pada umumnya, Ibu dan Bapak. Setelah membaca surat keputusan Menteri nomor 719/P 2020, saya berpikir, loh itu sama seperti yang saya latihkan ke guru saya. Begitu. Ini RPP-nya, Ibu dan Bapak. Mungkin mudah-mudahan ini bisa menginspirasi RPP ini. Nanti boleh dimiliki. Ini karena hasil pekerjaannya teman-teman ini. Bentar. Sekarang ini sedang sinyalnya itu kurang begitu bersahabat. Oke. Ibu Bapak bisa melihat ini? Bisa ya? Bisa, Bu. RPP ini RPP model yang tidak umum. Lihat contoh ini ya. RPP Merdeka Belajar, ini mata pelajaran biologi, kebetulan saya juga biologi itu ya. Sebelum menyusun perangkat, mengerti tentang profilnya anak. Kalau di surat keputusan Mendikbud nomor 719
ini ya yang baru itu dikatakan begini. Sebelum pembelajaran dimulai, lakukan tes diagnostik. Nah, ternyata sebelum itu keluar, guru-guru di binaan saya sudah saya latih itu. Sehingga guru saya itu membuat begini. Ini binaan saya. Peserta didik di SMA Baitur Rohmah mayoritas kurang termotivasi dalam belajarnya, ya, kurang maksimal menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru, kadang juga banyak ngobrol sendiri dengan teman-temannya, mungkin sama dengan teman-teman yang lain, ya. Lalu murid minatnya sebagian besar itu bersosial media, mungkin sama, pakai WA, pakai Facebook. Lalu berikutnya sarananya 50% murid itu memiliki HP. Berarti kalau daring bisa. Tapi karena 50%, ada 50% nggak punya HP, maka nanti dimodifikasi daring dan luring. Berikutnya, 30% punya orang tua. Berarti 70% tidak punya orang tua. Gitu Ibu Bapak. Lalu 20% tidak memiliki HP. Pekerjaan orang tua, sebagian orang tua siswa bekerja di pabrik, buruh tani, kuli bangunan, dan bekerja antara jam 8 sampai 15. Cara belajar siswa, mayoritas murid suka berdiskusi. Maka yang dimanfaatkan diskusi lewat daring. Lalu tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami tentang ruang lingkup biologi. Ya. Berikutnya, strategi pembelajarannya, discovery. Lalu, strategi online-nya, pertama, melalui WA Group, menyapa siswa, dan seterusnya. Kegiatan intinya, guru menyampaikan beberapa gambar tanaman, ya, melalui layar komputer, ini pasti daring. Mengidentifikasi, siswa mengidentifikasi bentuk bunga dari berbagai macam tanaman. Dan seterusnya, ya. Terus berikutnya, waktu penutup disampaikan, di penutupnya, ya, guru menugasi peserta didik untuk melakukan kegiatan pengamatan permasalahan biologi di sekitar lingkungan tempat tinggal. Ini yang di surat keputusan itu disebut kontekstual dan bermakna. Ini RPP dibuat sebelum keluar surat keputusan. Artinya, mantul yang saya sampaikan tadi itu adalah mantul juga pembelajarannya. Begitu, Pak? Gitu ya, Pak, ya? Oke. Ya. Ya, Bu. Ya, Pak Sukimin cukup jelas ya. Ya. Sementara mudah-mudahan nanti Bu Ninik bisa share RPP-nya yang memang saat ini RPP yang dibutuhkan seperti ini. Mengetahui dulu profil siswanya, baru masuk kepada pembelajaran. Terima kasih Ibu Dr. Ninik, pencerahannya keren sekali. Baik, penanya yang ketiga, Ibu Nengah, silakan Ibu Nengah dari NTB. Halo Bu Nengah. Ya, halo Bu Nur. Oke, mangga silakan. Terima kasih Bu Nur. Bu Nini, ya, saya selalu. Ya. Bu Nini, boleh saya di-share ini desain lesson desainnya? Di desain lesson ya. Lesson desainnya. Nah, ini ya. Iya. Bukan yang RPP ini tadi, toh? Bukan, yang lesson design ada tadi ininya. Apa namanya? PowerPoint-nya tak lihat. Nah. Jadi variasi, ada yang lesson design, ada yang model itu tadi. Ya. Nah, ini Bu. Ya. Ya. Bukan. Yang lesson design, Ibu. Ini lesson design? Iya, ini dia. Ya. Nah, ini kan sebetulnya itu menggambarkan aktivitas peserta didik ya, Bu ya. Mohon penjelasannya Bu Nini, kenapa di bagian ini kan ada garis. Ya, ini. Kenapa di bagian ini kegiatan inti
Ini ada lengkungannya itu merah. Justru bukan merahnya. Merahnya itu lebih banyak ke atas dibandingkan di kegiatan pendahuluan. Kemudian di terakhir semakin tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini juga pengalaman untuk kita ya, untuk teman-teman di pengawas ya. Ini kan ide kreatif ya, ide kreatif. Maknanya adalah, ya, sebelum mengikuti pembelajaran biologi, itu kondisinya, ya, ketika dilakukan asesmen non-kognitif, itu dikatakan biologi sulit. Ini sebelum pembelajaran. Ya. Gitu? Begitu sudah diproses mulai pembelajaran, nanti bisa dilihat di videonya ya. Di videonya, di akhir pembelajaran, itu guru berupaya betul bahwa sekolah itu ternyata bisa memfasilitasi siswa yang semula merasa biologi sulit menjadi biologi menyenangkan. Jadi idenya itu di situ sebenarnya. Ide kreatif ya. Ya. Ini menggambarkan. Nah, gitu Bu Nengah. Terus Bu Nini, kalau saya sebetulnya setuju ini ya, karena ini juga satu lembar udah cukup ya Bu Nini ya. RPP yang satu lembar itu kita sebut lesson design lebih cocok kayaknya ya. Iya juga. Ya, karena dia kan setiap mau mengajar guru membuat ini kan. Ya, betul. Langsung, jadi langsung ingat. Karena sudah didesain tadi malamnya kan, atau yang jelas sebelumnya. Kalau saya sebetulnya setuju yang seperti ini, nyebutnya lesson design ya. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama. Jelasannya. Oke. Nanti di-share. Bu Nini, ini dulu ya ke pertanyaan dulu. Ya, karena waktu juga sudah tinggal 5 menit lagi, saya beri kesempatan Pak Ibnu, silakan Pak Ibnu, kalau ada di unmute saja, pertanyaannya sudah muncul di sini. Pak Ibnu, halo. Iya Bu. Oke, silakan Pak Ibnu, mangga. Ini kan pengawasannya kan tingkat SMA ya Bu ya? Ya. Jadi ketika tingkat SMA, kemudian gurunya dikasih untuk pengembangan mantul, kemudian diterapkan ke siswa, barangkali siswa lebih adapted ya. Tapi ketika saya kan pengawas TK, SD ya, itu kan pengalaman selama pandemi itu kan anak-anak kalau ada pembelajaran banyak dibantu orang tuanya gitu. Sehingga kan untuk guru dimotivasi mantul mungkinkah gitu dengan sasaran yang berbeda gitu. Baik. Oke, bisa saya tanggapi Bu Nora ini? Ya, silakan langsung aja, Bu. Begini, Ibu dan Bapak. Kunci utamanya itu ada di guru. Selama guru itu bisa kita bawa, bisa kita dampingi, gitu ya, menuju profilnya guru penggerak. Profil guru penggerak itu bagus banget, Ibu dan Bapak. Yang tadi saya katakan ada 8 kompetensi itu. Nanti boleh ini makalah saya nanti dimiliki Ibu Bapak. Saya share screen makalahnya Ibu ya. Saya share screen makalahnya biar paham yang dimaksudkan dengan guru penggerak itu seperti ini. Mudah-mudahan waktunya cukup, tapi nanti di closing saya masih memberikan lagi nanti. Setelah Bu Lili, nanti. Jadi Bapak Ibu tenang, kalau ini kita minta sesuatu pasti diberinya. Ya, siap Bu, makalahnya Bu. Adopsinya, tenang saja. Ya. Makalah utuhnya nanti Bu di-share aja di grup atau gimana? Siap Pak. Bentar. Mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu untuk tampil nanti di pemaparan. Ini ya Ibu Bapak ya, makalahnya kan ini nih. Bentar. Yang ingin saya tunjukkan ini. Tadi waktu saya bercerita, Bapak pertama bertanya, itu sebenarnya saya mau menjelaskan. Di dalam penulisan makalah itu seperti apa strateginya. Nanti lihat di itu ya. Saya ingin menunjukkan profilnya.
profil dari guru penggerak. Ini Bu Bapak. Ini ada perilaku utama, kompetensi guru penggerak yang itu sudah ditetapkan. Sekarang kan sedang diseleksi ini. Sedang diseleksi guru penggerak. Ya. Nah, saya mengadopsi dari buku pelatihan yang itu dikeluarkan oleh DDI. Itu yang menyeleksi calon penyeleksi guru penggerak. Kebetulan saya ikut begitu Ibu Bapak. Sehingga saya bisa mengadopsi bahwa guru itu yang nanti sebagai guru penggerak itu ada perilaku utama terhadap masing-masing kompetensi. Sebagai pengajar yang memberi kemajuan, yang positif bagi dirinya. Mungkin apa di unmute dulu ya? Di mute dulu ya Bu ya? Iya, iya. Ya, Saya unmute dulu. Di mute dulu. Oh, nampaknya dari, oh ya, silakan Bu dibuka kembali Bu. Ya, mangga Bu Ninik. Oke, nah ini Bu Bapak. Ini saya ceritakan satu contoh saja. Sebagai pengajar yang memberikan kemajuan yang positif bagi dirinya sendiri maupun anak didik dan lingkungan sekitar meskipun menghadapi tantangan atau kesulitan dalam menjalaninya. Itu merupakan misinya dari guru penggerak. Lalu building positive working relationship. Mencari peluang kolaborasi dengan pihak-pihak yang dapat memfasilitasi tujuan kerja. Lalu berikutnya ada initiating action, melibatkan orang lain di dalam bekerja. Resilient, menyadari akan terjadi situasi tertentu. Lalu ada coaching, terlibat dalam mengatasi tantangan kinerja. Ethical maturity, terbuka atas diri. Kemudian decision making, mengidentifikasi masalah dan peluang. Ini kalau saya sandingkan dengan tahapan yang saya lakukan, maka perilaku utama ini ternyata terbangun di aktivitas ini. Maka itu yang saya katakan bahwa aktivitas ini, aktivitas dari tahapan belajar tentang pembelajaran mantul, itu membangun ini. Sehingga di judul saya katakan, belajar tentang pembelajaran mantul, wujudkan PGP dalam mewujudkan BDR bermutu. Jadi kalau ini terbangun, sebenarnya BDR itu pasti akan bermutu. Begitu. Nah, ini masing-masing itu saya jabarkan Ibu dan Bapak. Ada YouTube-nya. Kemudian pada saat tahap plan, aktivitasnya misalnya, MGMP memilih, menemukan, dan sebagainya. Ini ternyata membangun perilaku di perilaku utama guru penggerak. Ini juga ada videonya, ya, sampai dengan tahap refleksi. Nah, ya, mumpung closing statement-nya ya Ibu dan Bapak ya. Saya langsung closing statement ya Bu Nuraini ya. Boleh satu lagi Bu, satu lagi penanya ya. Satu lagi penanya. Sebelum closing, tidak apa-apa ini jangan ditutup. Oh, jangan ditutup. Silakan Pak Parlan. Pak Parlan Blora dari Blora Jateng, silakan bisa dibuka tidak? Kalau tidak saya bacakan. Pak Parlan, halo. Halo Bu. Ya, mangga Pak Parlan, silakan. Ya, terima kasih. Tadi Bu Nini menyampaikan sebelumnya ada 40% dari jumlah guru yang belum mantul gitu. Nah, ini bisa menyebut angka seperti itu, mungkin bisa menyampaikan, menjelaskan cara-caranya ya Bu. Terima kasih. Baik. Begini Bu dan Bapak. Oke, berarti saya harus menunjukkan alat evaluasi lewat Google Form ya. Saya evaluasi dari Google Form, Pak. Ya. Oh, gitu. Jadi, mudah-mudahan waktunya nutut ya. Jadi, lewatnya itu lewat mengevaluasi keterlaksanaan BDR, Pak. Menggunakan Google Form. Nah,
Terima kasih Bu, saya kira cukup. Oh gitu ya? Oke, baik. Ya, terima kasih. Jadi ya. Jelas ya. Bu Ninik menyebutkan 40% itu jelas berdasarkan fakta data yang masuk Google. Ya, terima kasih Pak Parlan, terima kasih Bu Ninik. Silakan untuk closing statement-nya pada pertemuan ke-1. Oke, baik. Closing statement saya ini penting banget untuk Ibu dan Bapak di forum ini ya. Tindak lanjutnya nanti begini. Saya menyampaikan rekomendasinya dulu. Ya, rekomendasinya begini. Jadi dari kesimpulan saya tadi, rekomendasinya satu, bahwa belajar tentang pembelajaran mantul itu dapat diterapkan di sekolah-sekolah yang memiliki infrastruktur pendukung daring. Karena memang tadi dilaksanakan daring. Ya. Yang kedua, ini juga sangat penting juga, bahwa bisa menjadi model penelitian eksperimen. Caranya bagaimana? Caranya adalah, tadi kan saya lakukan di satu sekolah binaan. Satu sekolah binaan itu dengan lesson study seperti itu, pakai lesson design. Maka Ibu Bapak bisa melakukan penelitian eksperimen, sekolah binaan yang kedua, lakukan tapi tidak lesson design. Jadi kalau Bu Nengahnya tadi kan setuju lesson design ya. Misalnya di sekolah yang lain itu tidak lesson design, tapi model yang saya tunjukkan tadi. Tadi namanya model Canva. Lalu hasilnya nanti itu dibandingkan. Maka akan menjadi model penelitian eksperimen. Eksperimen. Yang itu nanti akan dibuka kelas baru oleh APSI Pusat di dalam pelatihan. Ini nanti akan ada pelatihan penelitian eksperimen yang itu lebih mudah, lebih cepat dibanding PTS. Begitu nanti. Oke ya. Terus yang ketiga, ini penting, bisa dijadikan karya inovatif mantul di masa pandemi. Kalau kemarin teman-teman yang ada di room ini itu sudah mendengar mengenai karya inovatif saya. Di antaranya memuat ini. Maka teman-teman itu kalau nanti mengikuti pelatihan yang ada di APSI ini, nanti mungkin bertemu dengan saya, akan saya dampingi lebih detail. Apa yang sudah Ibu Bapak lakukan, itu saya dampingi menjadi karya inovatif yang bisa dinilai angka kreditnya. Begitu nanti, dari karya yang saya contohkan ini. Yang keempat, itu bisa dikembangkan menjadi model unik, yang nanti juga bisa dikemas menjadi karya inovatif yang dapat dinilai angka kreditnya. Ya, itu rekomendasi saya. Maka nanti Ibu Bapak lewat kegiatan ini, jangan lewatkan ini. Ya, pengawasan digital, pengawasan e-pengawas, makalah ilmiah. Ini ada yang baru, makalah ilmiahnya itu dilengkapi dengan Canva. Jadi bisa membuat media-media yang mantul ini karena ada pelatihan Canva-nya di makalah ilmiah. Portofolio digital, karya inovatif. Ini nanti mungkin saya juga akan bisa mendampingi lebih detail bagaimana makalah ini dijadikan karya inovatif, makalah dapat angka kredit, karya inovatif juga dapat angka kredit. Sekian, terima kasih. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sangat mudah-mudahan semua puas bahwa hari ini dan hari-hari sebelumnya Bu Ninik adalah pemenangnya. Dari satu karya inovasi ini dijadikan makalah, sebagai pemakalah sudah 2,5, dari karya inovasinya, inovatifnya 4, kemudian akan dijadikan best practice 2,5, dan akan dijadikan penelitian eksperimen berangka kredit 4. Jadi Bu Nini pada kesempatan ini 13, sudah mendapatkan 9, 13 ya? 10, 13 angka kredit. Tepuk tangan untuk saya. Pengen kayak gitu. Tepuk tangan. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini memotivasi kita juga, menginspirasi kita semua.
dengan memaparkan makalah ide gagasan, kemudian dijadikan best practice, dijadikan karya inovatif, kemudian dijadikan penelitian eksperimen, maka Bu Ninik sudah mengantongi angka kredit 13. Dialah pemenang utama dari forum ilmiah ini. Baik Bu Ninik, terima kasih sekali materinya, paparannya sangat menginspirasi, sangat bermanfaat bagi kita semua.